Baik, selamat bertemu kembali dengan saya Komarinarta. Hari ini kita akan mempelajari tentang Object Oriented Programming menggunakan bahasa pemrograman C++ dan juga menggunakan editor code block. Oke, jadi Object Oriented Programming atau pemrograman berorientasi objek itu adalah sebuah konsep pemrograman yang ramai digunakan oleh programmer untuk mempermudah ketika para pembuat program untuk membuat program. Nah, salah satu contohnya adalah untuk memperingkas program yang kita buat, kemudian kita dapat menggunakan kembali resource-resource yang sudah pernah kita kerjakan sebelumnya. Jadi lebih ya mudah lah ya untuk kita membuat program ketika kita sudah terbiasa dengan pembuatan program. Oke. Nah, dalam object oriented programming itu kita mengenal istilah namanya adalah class dan juga object, gitu ya, karena kita basisnya adalah class dan object. Nah, apa itu class? Class itu bahasa sederhananya dia adalah sebuah cetakan, gitu ya, sebuah cetakan. Nah, cetakan ini itu tidak hanya digunakan sekali. Dalam artian ketika saya mau mencetak sebuah lilin gitu misalkan, maka cetakan lilin yang saya gunakan. Minggu depan saya mau mencetak lagi, tinggal saya menggunakan. Makanya itu konsep yang disebut dengan reusable. Jadi dapat digunakan kembali. Gitu ya. Jadi ketika saya memerlukan cetakan lilin ya saya tinggal menggunakan cetakan lilin. Mau saya membuat lilinnya 1000 lilin pun saya tetap menggunakan hanya satu cetakan saja. Jadi seperti itu kira-kira. Jadi kelas itu adalah sebuah cetakan bahasa sederhananya. Gitu ya. Nah, kemudian objek adalah hasil dari cetakan yang kita punya. Misalkan saya punya lilin yang warnanya putih, itu berarti adalah objek lilin yang warnanya putih. Tapi cetakannya tetap cetakan lilin. Kemudian ketika nanti saya mencetak lilin dengan yang warnanya merah gitu ya, maka saya menggunakan cetakan yang sama tetapi isiannya yang berbeda, jadinya yang warnanya merah. Kira-kira seperti itu. Jadi ketika saya keluar objeknya atau sudah jadi lilin berwarna merah, ya maka itulah objeknya. Tapi cetakan lilinnya ya tetap cetakan lilin yang sama dengan yang putih tadi. Nanti ada warna lilin yang warna kuning, warna biru misalkan, itu adalah objek-objek lilinnya. Jadi hasil dari penggunaan kelas maka disebut adalah sebagai objek. Jadi di sini dibilangnya itu adalah objek adalah instance of class. Gitu ya. Jadi bahasa sederhananya ya adalah hasil implementasi dari sebuah kelas. Nah, setiap objek itu memiliki data dan juga fungsi. Misalkan saya punya lilin gitu ya, dia punya data warnanya merah, ada yang warnanya kuning, ada yang warnanya putih. Kemudian ada yang tingginya, ada yang 15 cm, ada yang 5 cm. Jadi ada informasi yang dimiliki. Oh, lilin ini warnanya merah. Jadi lilin yang warnanya merah itu adalah satu objek sendiri. Warnanya dia adalah merah. Kemudian ketika nanti saya punya lilin warna kuning, ya warnanya adalah kuning. Jadi dia akan menempel pada masing-masing objeknya. Jadi warna kuning milik lilin A, warna biru milik lilin B, dan seterusnya. Maka data atau informasi tersebut itu menempel pada masing-masing objek atau dimiliki oleh masing-masing objek. Kemudian yang kedua adalah method atau function gitu ya, tergantung bahasa kita bahasa yang kita kenal aja. Jadi method atau function, misalkan fungsi dari lilin itu adalah menyala. Ketika menyala, tingginya akan berkurang. Gitu ya. Tingginya akan berkurang. Maka dari awalnya tingginya 10 cm, kemudian menyala selama 30 menit, maka tingginya akan berkurang sebanyak 5 cm misalkan. Jadi ada datanya dia yang berkurang, ada datanya dia diproses dengan menggunakan
fungsi-fungsi yang dia miliki atau metode-metode yang dia miliki. Gitu ya. Oke, jadi sebuah objek memiliki data dan juga fungsi atau metode. Nah, penggambaran sederhana ada contohnya di sini. Saya punya yang namanya adalah phone card. Kelasnya namanya adalah kelas phone card. Nah, ketika sebuah kelas digambarkan dalam sebuah kelas diagram, ini adalah sebuah kelas diagram gitu ya. Di sini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama disebut dengan nama dari kelas. Oke, namanya adalah phone card. Kemudian yang bagian yang kedua ini disebut dengan atribut atau data member. Ini yang dimiliki oleh masing-masing objek tadi. Ada tinggi, ada warna gitu ya. Kalau kalau kartu telepon di sini berarti dia punya nomor telepon dan dia punya saldonya berapa. Kalau di sini kelas berarti kelas rekening misalkan. Berarti saya memiliki nomor rekening dan saya memiliki saldo. Misalkan seperti itu. Jadi nomor rekening itu akan menjadi informasi pada masing-masing objek rekening. Misalkan saya punya rekening ya nomor rekening saya A. Kemudian misalkan Andi punya rekening, dia punya nomor rekening B. Nomor rekening saya dan nomor rekening Andi itu berbeda. Saldo yang saya miliki dengan saldo yang dimiliki Andi itu juga berbeda. Maka di sini data dan informasi ini nanti akan melekat pada masing-masing objek ketika dia dihasilkan. Gitu ya. Sama seperti kelasnya namanya adalah manusia. Manusia itu punya nama. Gitu ya. Masing-masing orang punya nama-nama yang berbeda. Gitu ya. Masing-masing orang punya nama yang berbeda. Itu salah satunya. Tapi ketika saya sebut, oh dia adalah manusia, betul dia manusia, dia punya nama. Jadi nama itu akan menempel di semua objek. Kalau misalkan saya punya kelas mahasiswa, oh berarti mahasiswa ini punya NIM, nomor induk mahasiswa. NIM setiap mahasiswa itu akan berbeda-beda. Mahasiswa punya nama, namanya juga berbeda-beda tergantung objeknya. Jadi kalau misalkan saya NIM-nya sekian, nama saya adalah Komang. Gitu. Jadi kira-kira seperti itu untuk atribut atau disebut juga dengan data member. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya ini adalah fungsinya atau metodenya atau member function dibilang. Gitu ya, yang dibawa di sini adalah member function atau method atau function. Function ini gunanya untuk apa? Function ini gunanya adalah untuk yang tadi, misalkan lilin berarti bisa dinyalakan. Ketika dinyalakan berarti akan berkurang tingginya. Gitu ya. Kalau di sini di kartu telepon berarti saya bisa untuk melakukan panggilan, make call. Kemudian ketika telepon ini dia bisa melakukan top up, isi pulsa. Kalau make call berarti dia akan mengurangi dari nilai saldo yang ada pada kartu telepon tersebut. Kemudian kalau top up berarti saya menambah saldo pulsa yang saya miliki. Gitu ya. Kalau get phone number di sini dia minta nomor teleponnya berapa sih? Maka dia akan punya untuk menu untuk menampilkan nomor telepon. Jadi ketika teman-teman nomor telepon saya berapa sih ya? Jadi dia punya satu fungsi atau satu fitur untuk menampilkan nomor telepon saya saat ini. Ketika saya mau cek saldo, di sini ada namanya get balance gitu ya, berarti dia adalah melakukan cek saldo. Berarti saya bisa cek saldo. Saya bisa nanya nomor telepon saya berapa sih? Ya, kemudian ada display atau toString boleh juga, gitu ya. Jadi di sini ini disebut dengan kelas diagram. Satu buah kelas diagram terdiri dari tiga bagian. Yang pertama adalah nama kelas, yang kedua adalah data member atau atribut, kemudian yang di sini adalah function, method atau member function boleh. Gitu ya.
Kemudian dari kelas diagram ini, ketika kita sudah tahu kelas diagram, baru kita bisa konversi ke dalam bahasa pemrograman C++. Oke. Nah, kita coba sekarang konversikan kelas diagram berikut ini menjadi sebuah kelas di dalam C++. Oke, kita coba ya. Kita buat di sini dengan satu file baru, kemudian saya simpan dengan nama adalah di sini struktur data belajar kelas .cpp, jangan lupa .cpp, gitu ya, belajar kelas.cpp. Saya simpan. Nah, kemudian sama seperti biasa kita perlu membuat header file gitu ya. Kemudian kita membuat int main, kita buat aja seperti biasa. Jadi include iostream, kemudian using namespace std, kemudian di sini adalah int main, kemudian di sini adalah return 0. Kita masih membuat dengan pola yang sama. Tetapi di sini kita akan membuat satu buah kelas. Kalau kemarin teman-teman sudah belajar tentang struct gitu ya, yang diimplementasikan pada linked list. Struct itu membuat tipe data baru. Kelas itu juga akan membuat tipe data baru. Gitu ya. Jadi sama konsepnya dengan struct, tetapi dia dikembangkan lagi dari struct, gitu ya. Oke, jadi di sini saya membuat kelas namanya adalah phone card. Oke, kelas phone card. Ini adalah saya sudah selesai membuat nama kelasnya. Saya sudah selesai membuat nama kelasnya. Jadi bagian yang pertama dari phone card di sini saya sudah selesai membuatnya, nama dari kelas phone card. Nah, kemudian dia memiliki atribut atau data member yang namanya phone number dan balance. Phone number karena dia nomor telepon ada angka 0 di depannya, maka saya akan menggunakan dengan tipe data string. Tapi hati-hati, di sini ada yang disebut dengan hak akses. Hak akses itu maksudnya begini. Jadi ketika saya mau berkenalan dengan seseorang, saya tidak bisa ujuk-ujuk langsung manggil, "Hai manusia," gitu, nggak bisa. Gitu ya, kalau di Bali aja namanya Komang gitu, nanti kalau misalkan dipanggil Komang ada 10 Komang yang akan noleh ketika dipanggil gitu ya. Jadi nggak bisa kita seperti itu. Jadi kalau misalkan kita mau nanya, "Mang, uangnya Komang berapa?" Jadi ada permintaan informasi. Kita harus nanya, nggak boleh kita ujuk-ujuk ngambil uang di dompetnya Komang, itu nggak boleh. Itu sudah melanggar privasi. Gitu ya. Jadi segala sesuatu yang dimiliki oleh objek itu kita buat dengan hak aksesnya adalah private. Hak akses di sini ada 3. Yang pertama ada private, kemudian ada protected, kemudian ada public. Kalau private hanya dia sendiri yang boleh menggunakan. Sama seperti saya punya kamar yang merupakan privasi saya, berarti orang lain tidak boleh masuk. Kalau protected, wah overprotective banget ya, berarti hanya dia dan keluarganya saja yang boleh mengakses. Gitu ya. Jadi ada private, hanya dia sendiri yang boleh mengakses. Kalau protected, hanya dia sendiri dan keluarganya, dalam hal ini adalah hanya kelas itu sendiri yang boleh menggunakan. Kemudian ada satu lagi yang namanya adalah public. Public itu siapapun boleh menggunakan. Gitu ya. Dengan menggunakan hak akses public. Oke, kita gunakan private untuk masing-masing atributnya. Private, kemudian saya gunakan string, kemudian ada phone number. Kemudian yang berikutnya adalah double
balance gitu ya. Saya punya dua buah atribut di sini, phone number, kemudian ada balance. Nah, kemudian untuk fungsinya, jadi di sini saya sudah selesai membuat dua bagian, ada bagian nama kelas, ada juga bagian atributnya. Berarti saya sudah selesai. Nama kelas saya sudah, atributnya juga saya sudah. Kemudian di sini fungsinya itu kita menggunakan hak akses publik. Misalkan begini, saya punya uang di dompet, orang lain tidak boleh mengambil langsung uang di dompet saya. Karena itu adalah privacy buat saya. Tetapi kalau misalkan ada orang lain, "Mang, pinjam uang dong." Ya maka siapapun bisa mengatakan pinjam uang. Maka itu disebut dengan public. Tapi kalau yang ngambilnya itu tetap saya sendiri yang ngambil. Gitu ya. Tapi ada fungsi yang digunakan untuk meminjam atau ada fungsi untuk meminta. "Mang, minta uangnya dong." Misalkan begitu. Oke. Jadi di sini untuk functionnya saya menggunakan hak aksesnya adalah public. Oke. Hak aksesnya adalah public. Nah, kemudian di function saya berhenti dulu ketika phone card kelasnya sudah selesai, nama kelasnya, atributnya sudah selesai, maka saya akan menjelaskan di bagian functionnya. Function di sini itu terdiri dari beberapa jenis. Oke ya. Function terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama, function itu ada konstruktor. Oke, ada yang kurang satu lagi ya. Yang satunya adalah Function itu ada yang pertama namanya adalah konstruktor. Konstruktor di sini itu tugasnya adalah untuk membuat objek. Jadi ada perintah untuk membuat objek. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah destruktor, yaitu adalah function atau metode yang digunakan untuk menghancurkan objek. Jadi ketika program itu sudah selesai dijalankan, maka seluruh objek-objek yang sudah pernah dibuat itu dihancurkan. Gitu ya, sama seperti kita lahir itu berarti di konstruktor, dibuat kita objeknya. Gitu ya. Nanti kita meninggal, kita di destruktor karena proses kita sudah selesai. Logikanya seperti itu. Jadi ketika awal program itu dijalankan, maka konstruktornya akan bekerja. Ketika program itu berhenti selesai, maka destruktornya yang bekerja. Gitu ya, ada konstruktor, tugasnya adalah membuat objek. Kemudian ada destruktor, itu adalah menghancurkan objek. Kemudian ada yang berikutnya namanya adalah writer method. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya reader method. Gitu ya. Kemudian ada yang berikutnya namanya adalah query method atau toString boleh juga, atau display boleh juga. Kemudian ada custom method yang itu dibuat sesuai dengan keperluan. Misalkan kayak phone card, dia punya top up, dia punya make call, gitu ya. Jadi kita bisa ngisi saldo, kita bisa gunakan untuk telepon. Itu adalah fungsi yang custom. Tapi kalau misalkan saya punya kelas mahasiswa, maka saya tidak punya fungsi yang namanya top up, nggak punya. Make call itu juga nggak punya, maka dia disebutnya sebagai custom. Tapi kalau konstruktor, buat mahasiswa. Nanti ketika dia sudah lulus, maka dihancurkan, selesai mahasiswa itu. Gitu ya. Kemudian writer method. Writer method di sini adalah fungsinya untuk mengganti nilai dalam atribut. Gitu ya. Untuk reader method itu digunakan untuk mengambil informasi dari atribut objek.
Itu query method itu adalah untuk menampilkan informasi. Jadi constructor, destructor, writer, reader, query methods ini adalah metode-metode yang ada di dalam object orientednya C++. Kalau custom method ini adalah tambahan, tergantung dari kelas yang kita buat. Secara umum kita punya 1, 2, 3, 4, 5. Itu pastinya ada. Yang keenam ini tambahan. Gitu ya. Oke. Nah, ada ciri-cirinya lagi. Konstruktor itu namanya sama dengan nama kelas. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah ketika saya punya cetakan lilin, maka perintahnya adalah cetak lilin. Ketika saya punya cetakan mahasiswa, maka di sini cetak mahasiswa. Ketika saya punya cetakan kayu, maka cetak kayu. Nama konstruktor itu akan sama dengan nama kelas. Nggak mungkin saya punya cetakan kayu, tetapi saya perintahnya adalah cetak kue, kan nggak mungkin. Namanya kan berbeda. Jadi konstruktor ini memiliki nama yang sama. Begitu juga dengan destruktor. Gitu ya. Hancurkan. Apa yang dihancurkan? Ya kayunya tadi. Kalau tadi dicetaknya namanya adalah cetak lilin, berarti dihancurkan yaitu hancurkan lilin. Maka nama konstruktor dan nama destruktor itu sama dengan nama kelas. Oke. Jadi ketika saya implementasi di sini nama konstruktornya sama dengan nama kelas. Maka di sini phone card. Oke. Ini adalah konstruktornya. Tugas dari konstruktor itu adalah untuk memberikan nilai awal dari sebuah objek. Misalkan, saya perintahnya adalah cetak lilin. Oh, ketika perintahnya cetak lilin berarti warnanya putih, panjangnya 10. Itu defaultnya. Standarnya begitu. Tapi kalau misalkan saya bilang cetak lilin berwarna merah, oh berarti warnanya merah. Jadi tugasnya dari konstruktor itu adalah membuat objek yang sekaligus memberi nilai atributnya. Maka di sini ketika saya membuat phone card, maka phone number sama dengan 0. Jadi phone numbernya belum ada ketika kartu telepon itu dibuat. Balance-nya itu sama dengan 0. Jadi saldo awal dari kartu telepon yang saya punya itu adalah 0. Ya karena kan baru dibuat. Saldonya berapa? Ya 0. Terus nomornya berapa? Ya nomornya juga 0. Karena nanti kan dia akan dijual ke Simpati jadinya kartu nomornya sekian. Dia akan dijual ke Excel jadinya nomornya beda lagi. Dia dijual ke Tri nomornya beda lagi. Padahal sebenarnya kartunya ya itu juga. SIM card misalkan. Gitu ya. Ini disebut dengan default constructor. Kenapa? Karena di sini konstruktornya tanpa parameter. Kemudian yang kedua itu adalah phone card, tetapi di sini ada parameternya. Oke. Jadi kalau tadi saya minta cetak lilin yang warnanya merah, berarti kan saya memberikan parameter di sini, warnanya merah. Gitu ya. Kalau kartu telepon di sini berarti saya cetak kartu telepon nomornya sekian, saldonya 10.000. Oh, maka saya akan mencetak kartu dengan nomor yang sudah diberikan, saldonya adalah 10.000. Kalau yang di sini cetak kartu dong. Ya ketika cetak kartu berarti phone numbernya 0, saldonya 0. Jadi sesuai permintaan. Kalau yang di sini.
Berarti phone number itu sama dengan PN, kemudian balance itu sama dengan BAL. Jadi atribut-atribut yang ada di sini itu diisi dengan yang ada dalam parameternya. Oke, jadi di sini konstruktornya saya tutup. Sekarang destruktornya. Destruktor itu sama juga namanya dengan nama kelas. Nama kelas namanya adalah phone card, maka destruktornya pun itu juga harus phone card, tetapi ada tanda tilde-nya. Isinya apa? Isinya kosong. Kenapa kosong? Karena di sini saya tidak menggunakan pointer. Karena di sini saya tidak menggunakan pointer, maka destruktornya isinya cuma kosong begini aja. Tidak ada isi apa-apa. Ini adalah destruktor. Oke. Jadi destruktor dan konstruktornya sudah selesai. Yang berikutnya adalah kita akan mencari atau membuat metode berikutnya. Oke, ini ada instance variable, ada konstruktor gitu ya. Konstruktor dibutuhkan untuk membuat objek dari sebuah kelas. Konstruktor memiliki nama yang sama. Konstruktor adalah metode dengan nama yang sama dengan nama kelas. Tadi sudah saya jelaskan. Kemudian konstruktor ada yang default konstruktor, takes no argument, tanpa argumen, dan melakukan set variabelnya ke nilai defaultnya. Kalau konstruktor dengan argumen itu adalah melakukan set, melakukan apa ya? Ya set, berarti di setting. Nilai variabelnya itu sesuai dengan nilai yang dikirimkan. Jadi ini yang disebut dengan default konstruktor, ini yang disebut dengan konstruktor dengan parameter. Ini adalah set dengan default value-nya, ini saya set dengan yang dikirimkan. Gitu ya, ini adalah default konstruktor. Kemudian destruktornya tadi sudah isinya kosongan. Yang berikutnya adalah reader. Reader dulu nih. Atau aksesor gitu ya. Jadi dia bagian akses. Jadi kira-kira dia akan mengakses datanya. Nah, selain reader atau aksesor, dia juga disebut dengan getters. Gitu ya. Dia disebut juga dengan getter. Karena dia akan memiliki nama get apa. Misalkan saya punya phone number berarti get phone number. Dia punya balance berarti get balance. Oke. Sehingga dari kelas diagram yang tadi kita punya ada get phone number, kemudian ada get balance. Oke. Maka di sini di dalam kelasnya kita buat string get phone number. Kenapa string? Kenapa string? Karena ketika saya meminta get phone number, maka saya akan mendapatkan nilai dari phone number. Misalkan begini, saya mau, saya kenalan dong, saya minta dong nama kamu siapa. Jadi get name, jadi saya mintanya adalah namanya. Ketika saya meminta nama, otomatis saya mendapatkan sebuah nama. Nama itu adalah sebuah kalimat, maka di sini tipenya adalah string. Ketika saya minta dong umur kamu berapa, maka saya berarti menggunakan get umur. Karena get umur nanti saya akan mendapatkan sebuah bilangan.
bilangan bulat misalkan, maka di sini tipenya adalah integer, bukan string lagi. Jadi sesuai dengan yang di get. Kalau phone number karena dia adalah string, maka di sini get phone number dia tipenya adalah string. Isinya adalah return phone number. Gitu ya. Jadi saya akan mendapatkan phone number. Yang kedua, getter yang kedua karena dia punya dua atribut, di sini ada balance. Tipenya adalah double. Maka di sini double get balance. Isinya adalah return balance. Harus sama ya dengan yang ada di atributnya atau di data membernya. Harus sama ini returnnya. Sama seperti kita, saya minta dong nama kamu siapa? Terus saya dikasih alamat, kan nggak cocok kan? Padahal saya mintanya adalah nama, tapi dikasihnya alamat. Sama-sama string pengembaliannya misalkan. Jadi nama itu pengembaliannya adalah misalkan Komang Rinarta. Dia lebih dari satu kata, berarti dia kalimat. Alamat misalkan Denpasar, Jalan Nangka gitu misalkan. Dia lebih dari satu kata, maka dia adalah kalimat juga. Tetapi di sini namanya berbeda gitu. Jadi yang satunya nama, yang satunya alamat. Itu harus sesuai. Kalau saya get name, maka saya harus return name. Kalau saya get alamat, maka saya dapatnya adalah return alamat. Kalau saya get balance, maka di sini saya harus mendapatkan balance-nya sesuai dengan yang ada di dalam atributnya. Kemudian begitu juga dengan tipe data kembaliannya. Gitu ya. Jadi kalau misalkan belum nyambung dengan tipe data kembalian, teman-teman nanti bisa melihat videonya kembali yang ada di function. Gitu ya. Oke. Di sini saya sudah membuat yang namanya getter. Yang berikutnya adalah setter. Oke, yang berikutnya adalah setter. Atau writer, disebut juga dengan writer. Atau mutator, atau setters. Gitu ya. Kenapa? Karena nanti tugasnya adalah melakukan set. Men-set. Di set ya nilainya sekian. Sederhananya gitu. Gitu ya, karena dia set XXX. Oke. Berarti di sini saya punya setter. Ketika saya memberikan sesuatu, Andi pakai dah pulpen saya ini. Berarti Andi diminta untuk menggunakan pulpen saya. Gitu ya, maka saya tidak mendapatkan apa-apa. Kalau yang tadi kan, saya minta dong saldo kamu berapa? Maka saya akan mendapatkan saldo yang dari nomor teleponnya. Tapi kalau misalkan set, saldonya saya set jadi 5.000. Saya dapat kembalian enggak? Saya dapat apa? Enggak dapat apa-apa. Tapi saldo saya yang akan berubah jadinya 5.000. Maka di sini karena saya tidak mendapatkan kembalian berupa apapun, maka di sini adalah void. Kemudian set balance atau set phone number dulu. Phone number. Ketika saya set phone number, ganti dong atau set dong nomor teleponnya jadinya yang baru. Berarti di sini saya punya string nomor telepon yang baru. Maka phone number itu sama dengan PN. Maka phone number sama dengan PN. Jadi dikasih dong, set dong phone numbernya dengan yang saya kasih. Nah, Bayu pakai dong pulpennya dari yang saya kasih. Nah, ini adalah sesuatu yang saya kasih. Kemudian ketika saya memberi, saya tidak mendapatkan apapun, maka dia adalah void. Kemudian kalau set balance, sama juga. Void, set balance. Karena saya akan melakukan set balance, balance tipenya adalah double, maka saya juga akan set dengan nilai balance tertentu.
Maka balance itu sama dengan bal. Kira-kira seperti ini. Jadi ini adalah yang setternya. Set phone number, kemudian ada set balance-nya. Get balance, get phone number, ada destruktornya, ada konstruktornya, kemudian ada konstruktor default-nya. Jadi kira-kira seperti ini untuk konstruktor, destruktor, getter, dan kemudian ada setter. Kemudian untuk fungsi yang berikutnya kita memiliki yang disebut dengan query atau toString atau display, boleh juga. Gitu ya. Boleh dia nanti akan return sebuah string atau dia akan mencetak saja sekalian. Itu juga nggak masalah. Oke. Jadi di sini saya punya void display. Jadi saya menggunakan namanya adalah display, kemudian saya tidak mendapatkan sesuatu. Tapi si sistem nanti akan mencetak. Maksudnya menampilkan, bukan mencetak ya. Kalau mencetak konstruktor lagi jadinya. Jadi dia akan menampilkan informasi tentang kartu telepon yang saya punya. Misalkan di sini saya menggunakan cout kartu telepon memiliki nomornya adalah yang phone number ya, atau saya putus saja di sini. Kemudian cout ada phone number. Kemudian di sini dia akan digabungkan dengan memiliki saldo sebesar, di sini adalah cout balance. Jadi ini adalah fungsi untuk displaynya. Kemudian kita simpan. Nah, untuk yang berikutnya kita punya custom method gitu ya. Ini standar metodenya ada constructor, getter, setter, dan query. Ditambah dengan destruktor tadi ya. Karena pasangannya dari konstruktor adalah destruktor. Kemudian yang custom method ini adalah ya sesuai dengan keperluan aja, custom di sini. Gitu ya, top up, kemudian make call dan lain sebagainya. Oke. Jadi dari yang di sini, oke ya. Saya sudah punya display, saya sudah punya set balance, set phone number, get balance, get phone number. Kemudian ada konstruktor, 2 konstruktor di sini saya buat. Oke. Saya sudah selesai membuat kelasnya. Kalau misalkan mau dilengkapi dengan make call boleh, top up juga boleh. Gitu ya. Saya contohkan satu adalah top up. Ketika saya top up gitu ya, saya tinggal isi aja saldonya berapa, nambahnya. Tanpa saya harus mendapatkan kembalian. Ketika nanti, oh udah pulsa saya udah masuk belum ya? Tinggal saya cek saldonya berapa. Jadi di sini untuk top up, saya menggunakan fungsi tipenya adalah void. Void top up, gitu ya. Kemudian saya top up, berarti saya memberikan sesuatu ke kartu itu. Gitu ya, berarti saya memberikan nilai saldo di sana. Berarti double sal misalkan. Atau top up-nya berapa. Ketika saya top up, maka balance yang saya miliki di kartu itu sama dengan balance yang tadinya dimiliki, kemudian ditambah dengan sal. Jadi ini adalah fungsi top up-nya. Oke ya. Oke, di display saya isi ENDL sedikit biar ada penutupnya gitu ya. Top up-nya tetap di display aja saya perbaiki sedikit. Kemudian untuk main-nya karena kita sudah selesai membuat kelasnya gitu ya. Maka di sini kita tinggal membuat. Kalau kemarin int nilai, maka saya punya tipe data integer, nama variabelnya adalah nilai.
Sedangkan kalau misalkan kita membuat kelas seperti ini, namanya adalah phone card, maka di sini kita tinggal membuat phone card. Phone card, gitu ya. Phone card misalkan saya punya adalah XL. Ketika saya membuat phone card XL, berarti saya punya sebuah variabel namanya adalah XL, tipenya adalah phone card. Terus apa bedanya dengan int nilai? Sama ya. Jadi nilai ini adalah nama variabelnya, int adalah tipe datanya. Kalau di sini XL ini adalah nama variabelnya, phone card-nya ini adalah nama tipe datanya. Oke. Saya punya Excel. Ketika saya membuat phone card XL, maka saya akan memanggil phone card yang paling atas. Karena dia tidak ada parameternya. Jadi di sini phone card XL. Ketika saya mau tampilkan, berarti tinggal xl.display. Jadi saya tinggal menampilkan xl.display. Ketika saya compile, ya, di awal kartu telepon memiliki nomor kosong. Kenapa kosong? Karena di sini ketika konstruktornya phone number-nya kosong, balance-nya 0, saldonya 0. Gitu ya. Jadi kartu telepon memiliki nomor kosong, memiliki saldo 0. Ini dapatnya dari mana? Dari fungsi display. Kartu telepon memiliki nomornya adalah kosong, karena kan kosong. Kemudian memiliki saldo balance. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya adalah selain XL, misalkan saya punya phone card, misalkan simpati. Tetapi simpatinya di sini saya isi dengan angkanya. Jadi di sini dia akan menggunakan phone card yang ada string PN-nya dan ada double balance-nya. Ada PN untuk phone number-nya. Maka di sini simpati itu isinya adalah karena dia string, misalkan 082123456 misalkan. Kemudian balance-nya berapa? Balance-nya adalah 20.000. Berarti saya mempunyai saldo 20.000 untuk objek simpati. Nah, ketika di sini saya mau tampilkan simpati.display. Gitu ya. Jadi ketika saya jalankan di sini, kartu telepon memiliki nomor kosong. Ini punyanya yang XL. Memiliki saldo 0 karena memang ketika dia di default konstruktor saldonya adalah 0. Kemudian phone card simpati 0821 sekian. Saldonya atau balance-nya 20.000. Maka simpati.display di sini adalah kartu telepon memiliki nomor 0821234556 memiliki saldo 20.000 sesuai dengan data yang dimasukkan. Oke. Jadi tanda dot di sini itu menyatakan bahwa simpati saya mau memanggil fungsi display-nya. Gitu ya. Saya mau memanggil fungsi display-nya. Jadi kira-kira seperti ini untuk yang kelas. Dan di dalam C++ itu kita bisa membuat kelas yang fungsi-fungsinya itu dibuat di dalam definisi dari kelas itu sendiri. Maksudnya di dalam definisi kelas itu sendiri gini. Jadi saya punya ini saya tutup dulu. Oke. Jadi saya punya kelas phone card. Saya buat isian public phone card-nya di sini. Phone card-nya lagi di sini, destruktornya di sini, get phone number juga di sini. Kemudian di dalam tanda kurung tutup, kurung kawal tutup, titik koma. Maka ini adalah dia berada di dalam kelas. Nah, C++ itu juga mengizinkan kita untuk membuat
fungsi-fungsinya itu di luar kelas. Gitu ya. Tetapi dengan catatan di dalam kelas kita harus kenalkan. Harus kita kenalkan. Misalkan gitu ya. Saya membuatnya adalah void make call gitu misalkan. Jadi di sini ada void make call. Oke. Kalau saya membuat di sini di dalam kelas itu sendiri, maka di sini berapapun misalkan lamanya saya nelpon, kemudian jauh dekat berapa lama, itu misalkan biayanya adalah 5.000 misalkan. Mau jauh, mau dekat, mau lama, mau pendek durasinya gitu ya. Maka di sini balance sama dengan balance dikurangi dengan 5.000. Tergantung sih ya. 5.000 ini kan bisa jadi durasinya berapa, berarti saya nanti memasukkan durasi, kemudian ada biaya per menitnya berapa. Nah, saya membuat ini adalah di dalam kelas. Kemudian bagaimana cara saya mengkonversi dia berada di luar dari kelas gitu ya. Jadi kalau misalkan ini saya pindahkan di luar kelas, jadinya begini. Saya tulis dulu tipe data kembaliannya, berarti adalah void. Void ini punyanya siapa? Punyanya dari kelas phone card. Maka void phone card. Kemudian di sini ada titik 2 kali. Baru di sini ada make call. Isinya adalah balance sama dengan balance dikurangi dengan 5.000. Jadi isinya sama persis. Tetapi di sininya yang berbeda. Karena dia dibuat di luar dari titik koma. Kemudian di sini cukup saya menulisnya seperti ini saja. Void make call. Make call-nya di mana? Ini saya buat di luar. Gitu. Misalkan nih, saya sekarang ubah dari main-nya. XL display, tadi kan 0 ya. Kemudian sekarang XL dot top up. Ketika saya memanggil top up, di sini ada double salnya. Berarti top up-nya saya top up 25.000 deh. Berarti ketika di sini XL dot display, maka saldonya XL itu akan bertambah sebanyak 25.000. Oke. Jadi yang pertama di sini ketika dia dijalankan XL.display-nya, maka kartu telepon memiliki nomor kosong, memiliki saldo 0. Yang kedua di sini adalah yang ini ya sekarang, karena setelah di top up saya display kartu telepon memiliki nomor kosong, memiliki saldo 25.000 sekarang. Setelah di display. Kemudian di sini saya akan menggunakan si XL-nya ini untuk telepon. Berarti XL dot make call. Jadi dia akan memanggil fungsi make call yang ada di sini. Oke, berarti nanti dikurangi dengan 5.000. Jadi make call di dalam kelasnya kita cukup menulis void make call, tetapi isiannya itu kita buat di luar dari kelas, di luar dari titik koma ini. Maka di sini setelah digunakan make call, saya tampilkan lagi xl.display. Kemudian saya jalankan. Jadi di sini kartu telepon memiliki nomor kosong karena memang saya tidak isi nomor tadi ya. Memiliki saldo 0 karena di display langsung. Kemudian saya top up, saya display lagi memiliki saldo 25.000. Kemudian xl.makeCall berarti di sini saya gunakan untuk nelpon biayanya 5.000. Kemudian xl.display saya tampilkan lagi memiliki saldo 20.000. Jadi kira-kira seperti ini untuk pembuatan kelas di dalam bahasa pemrograman C++.
Jadi bisa membuat di dalam kelas itu sendiri, bisa juga membuat di luar kelas itu sendiri. Tapi dengan cara yang berbeda proses pembuatannya. Jadi ini adalah untuk yang main functionnya. Sedangkan yang di atas di sini adalah kelasnya. Oke, jadi kira-kira seperti itu untuk pembelajaran kita mengenal tentang object oriented programming dengan menggunakan bahasa pemrograman C++ dan editornya adalah CodeBlock. Terima kasih, sampai jumpa lagi.